لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah ta'ala kita melanjutkan pembahasan yang termaktub di kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Masih di awal bab Ar-Riya, yaitu tentang riya. Pada pertemuan lampau kita membahas beberapa permasalahan sebagai muqaddimah dalam bab ini, dan masih berlanjut sebagai muqaddimah terhadap bab ini di majelis kedua dari serial kajian tentang riya dalam kitab At-Tauhid berdasarkan urutan kitab At-Tauhid. Dan riya itu yaitu mura'atun nas, menzahirkan amalan kepada orang-orang atau pihak lain, menzahirkan amalan kepada pihak lain dengan maksud duniawi seperti pujian, popularitas, dan harta atau jabatan dan seterusnya. Jadi riya adalah menzahirkan amalan saleh kepada pihak lain dengan maksud duniawi, baik itu pujian manusia dan termasuk di dalamnya jumlah like atau jumlah penonton, atau popularitas, tujuannya subscriber atau follower, atau supaya rame, dan juga atau mendapatkan harta di balik amalan tersebut. Dia tampakkan amalan tersebut untuk mendapatkan dunia berupa harta dan lainnya dari hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Maka ini riya. Adapun menampakkan amalan, ini tadi riya secara syariat, makna syar'i. Adapun menampakkan amalan dengan tujuan baik yang syar'i seperti mengajar salat berjamaah, maka walau secara bahasa memang riya, tetapi ini bukan riya yang dimaksud dalam syariat sebagai riya yang terlarang, dan tidak dimutlakkan padanya riya. Atau menzahirkan amalan untuk dijadikan qudwah atau sunnah atau tuntunan, ikutan, contoh dan pedoman, maka ini bukan termasuk riya secara syar'i. Rasulullah SAW, beliau juga memperagakan beberapa hal menjadi qudwah, uswah, teladan, contoh, misal untuk kaum muslimin, untuk para sahabat, dengan maksud yaitu
agar menjadi qudwah, agar diikuti amal solehnya. Maka ini bukan termasuk riya secara syar'i, melainkan ini termasuk yaitu tamtsil, mencontohkan dan semisalnya, yang mana itu semua berpahala insyaallah. Maka menjadi pionir untuk kebaikan dan menampakkannya supaya orang-orang mengikuti kebaikan tersebut, selama bukan dunia yang diinginkan, maka insyaallah bukan termasuk riya. Bukan termasuk riya. Pembahasan kita kali ini lebih spesifik di keadaan hamba dengan riya, keadaan hamba dan amalannya dengan riya. Keadaan hamba dan amalannya dengan riya. Hamba ini memiliki amalan, yaitu amalan saleh, dan potensi riya itu ada pada hamba setiap dari kita. Potensi riya itu ada pada setiap dari kita tanpa kecuali. Lebih-lebih pada orang yang dipandang atau dilihat atau sering tampil, yang mana riya ini daqiq, detail, dikhawatirkan seseorang terjerumus tanpa dia menyadarinya. Keadaan hamba dan amalannya dengan riya, maka kita jadikan ada 3 kemungkinan atau keadaan. Ada 3 keadaan yang masing-masing insyaallah memiliki contoh dan juga cabang klasifikasi. Yang perlu kita memberikan frame atau bagian atau klasifikasi ini supaya kita bisa membedakan mana yang riya, mana yang bukan, atau mana yang sahih amalannya dan mana yang tidak sahih. Akan Anda sebutkan secara ringkas terlebih dahulu keadaan hamba dan amalannya dengan riya. Yang pertama, keadaan pertama, jika pada asal amalan tersebut memang riya. Itu pertama. Yang pertama, jika riya itu asal amalan tersebut, yaitu dari awal sudah riya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika riya terjadi di tengah-tengah amalan. Jika riya terjadi di tengah-tengah amalan. Kalau yang pertama, jika riya ada pada asal amalan, yaitu dari awal niatannya udah riya. Yang kedua, jika riya datang di tengah-tengah amal. Yang ketiga, jika ada penyakit hati datang setelah beramal. Ini 3 kondisi yang kita harus tahu rinciannya, tahu hukumnya, dan tahu konsekuensinya. Karena tidaklah kita melainkan pasti mengalami salah satu dari ketiganya atau bahkan ketiganya di keseharian kita. Yang pertama yang tadi, yaitu jika amalan diawali dengan riya, dari awal. Yang kedua, jika riya terjadi pada tengah-tengah amal. Yang kedua ini yang paling daqiq, yang paling banyak klasifikasinya. Yang ketiga, yaitu jika penyakit qalbu datang setelah beramal. Setelah beramal ini baik setelah langsung setelah beramal atau mungkin di beberapa waktu kemudian. Ya. Manakah yang membatalkan amalan dan manakah yang tidak? Maka semua ada rincian dan ilmunya. Yang pertama, yaitu jika aslul amal itu ar-riya. Jika asasnya amalan dia itu memang sudah riya. Dari awal niatan dia memang sudah riya. Maka ini disepakati oleh para ulama akan kebatilan amalan tersebut. Jadi al-ba'its 'alal 'amal ar-riya. Mura'atun nas, yaitu faktor penyebab dia beramal ya karena riya. Oke. Kita segarkan kembali sebelum kita lanjut. Riya ini kan berarti dia menampakkan amalan saleh maksudnya, dengan tujuan duniawi. Nah, tujuan duniawi ini ada beragam contoh atau beragam macam.
Ya. Bisa berupa pujian orang, itu dunia. Masuk ke dalam masalah pujian orang, yaitu jumlah likes. Bahkan jumlah komen juga. Jumlah subscriber, itu semua termasuk. Follower, dan seterusnya. Ya, ini termasuk dunia. Kalau hanya sebatas ini. Nah, sehingga kalau seseorang beramal karena ini, maka dia sesuai dengan niatannya. Riya. Dia beramal karena supaya banyak pengikut, maka ya sesuai niatan dia. Termasuk dunia juga mendapatkan jabatan. Ya. Termasuk dunia juga mendapatkan komplimen atau pujian dari calon mertua. Nah, ini juga termasuk riya dengan tujuan apa? Supaya dianggap soleh. Padahal dia tidak seperti itu. Maka ini riya. Ini termasuk dunia, walaupun menikah itu ibadah, tetapi ketika memang dia beramal tujuannya supaya mendapatkan komplimen dan rekomendasi supaya cepat nikah, maka ini tidak tepat. Beramallah tanpa harus dikaitkan dengan itu niatannya. Juga termasuk dunia itu mendapatkan harta, berpeser-peser harta dari itu. Kalau itu tujuannya, maka ini riya. Taib. Loh, bukannya riya itu untuk menampakkan kepada orang? Iya. Kadang menampakkan amal ke orang itu membuat kita berduit. Dan tujuannya itu, duit itu. Maka kita tampakkan amal ini supaya dapat duit itu. Itu tujuannya gitu. Adapun kalau misalnya kita beramal kemudian tanpa ada niatan untuk dapat duit, terus kemudian orang memberikan kita duit, ya itu alhamdulillah. Tetapi kalau memang tujuan asalnya adalah itu, maka ini riya dan mencari dunia. Riya karena dia menampakkan amalannya kepada orang untuk keduniaan. Masuk. Ya. Popularitas dan seterusnya dari yang tadi kita sebutkan. Adapun yang ikhlas adalah yaitu ketika dia beramal karena beberapa hal, yaitu karena Allah secara zat, atau karena, saya bilang atau, ya, beramal karena Allah, langsung karena Allah, memang karena Allah, atau karena mencari ridha Allah, atau karena mencari wajah Allah, atau karena mencari apa yang ada pada Allah. Maka ini semua disebut ikhlas. Jadi, apa itu ikhlas berarti? Ketika kita beramal karena karena niatan untuk Allah, atau untuk mencari ridha Allah, atau untuk mencari wajah Allah, atau untuk mencari apa yang ada pada Allah. Itu kaidahnya ikhlas. Ya. Itu ikhlas. Maka kalau misalnya seseorang mengatakan, saya beramal supaya selamat dari azab Allah. Ikhlas kan ini? Ikhlas. Kenapa? Karena keselamatan itu ada pada Allah. Iya. Saya beramal karena pengen masuk surga. Ikhlas kan? Ikhlas. Kenapa? Karena surga itu ada pada Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah. Saya beramal karena supaya saya itu gugur dosanya. Ikhlas nggak? Ikhlas, karena pengguguran dosa hanya Allah yang melakukan. Jadi ada pada Allah. Taib gitu ya. Saya beramal karena supaya dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ayo. Salah jawab keluar. Ikhlas nggak? Supaya mendapat syafaat dari Rasulullah. Saya beramal supaya dapat syafaat dari Rasulullah. Ini perlu dirinci apa maksud antum. Kalau maksud supaya dapat syafaat dari Rasulullah itu saya beramal demi Rasulullah, maka ini syirik. Tapi kalau saya beramal memang supaya saya dapat syafaat dari Rasulullah, karena dengan amal ini menjadi penyebab saya mendapatkan syafaat,
maka ini boleh dan ini ikhlas. Artinya begini, ikhwan. Kita melakukan amal seperti bersalawat. Di antara faedahnya apa? Supaya dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat, itu karena perintah Allah, bukan karena perintah Allah juga, karena perintah Rasulullah SAW. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ikhlas. Ya. Jadi saya beramal karena ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dengan meyakini bahwasanya Allah lah yang akan mengizinkan Rasulullah untuk memberi syafaat dan meridhai kita dengan amalan kita ini. Nah itu nggak apa-apa. Kemudian kalau seseorang mengatakan saya beramal karena ingin bertemu orang tua saya nanti mudah-mudahan di surga, kumpul bareng dengan keluarga yang soleh di surga. Ikhlas nggak? Nah, ayo. Kok dari tadi nggak ada yang keluar? Padahal kayaknya banyak yang salah. Saya beramal karena ingin bertemu dengan keluarga yang soleh di surga, bertemu orang-orang soleh di surga. Ikhlas nggak ini orang? Ikhlas, karena itu semua dalam artian ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Begitu. Ya. Saya beramal karena saya ingin menyelamatkan kaum muslimin dari api neraka. Sebentar kok ini mah. Ya, maksud antum apa? Antum sendiri belum tentu selamat juga. Jadi jangan seperti itu ngomongnya. Walaupun mungkin kadang-kadang yang berbicara seperti ini niatannya baik. Yaitu dia mengajarkan supaya kaum muslimin tidak terjerumus. Ya, kalau itu baik. Kalau itu baik. Tapi kalau merasa bahwasanya dirinya lah pemberi syafaat di akhirat, atau merasa bahwa dirinya lah pasti akan masuk surga sehingga bisa menjadi savior atau juru selamat untuk orang-orang, maka ini berhentilah dari pemikiran seperti ini karena dia nggak ngerti. Madza taksibu ghadan. Besok jadi apa dia nggak ngerti. Ya, nggak bisa memastikan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, jadi seperti itu, ikhwan sekalian. Seseorang ketika beramal dan menunjukkan amal tersebut untuk Allah secara zat, untuk Allah Ta'ala, atau untuk mencari wajah Allah, atau untuk mencari ridha Allah, atau untuk mencari apa yang ada pada Allah. Nah, apa yang ada pada Allah ini banyak macamnya, seperti surga, ampunan Allah, keselamatan oleh Allah, keselamatan dari Allah, kemudian keselamatan dari azab kubur, kebahagiaan di alam barzakh, ini semua ma indallah. Baik. Bagaimana kalau kita beramal supaya kita sejahtera hidupnya, dalam artian misal kita beramal karena kita tidak ingin dizalimi, maka kita beramal saleh, atau kita beramal karena ingin terjaga harta kita, tidak rugi dan seterusnya. Apa hukumnya? Ya, bisa dipahami enggak jemaah? Saya sedekah supaya harta saya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya? Apakah ini ikhlas atau tidak? Di sini ada dua sisi. Kalau misalnya dia beramal itu murni hanya memelihara hartanya dan karena kerakusan dirinya, maka ketoma seperti ini menunjukkan dia mencari dunia dengan amalannya. Tapi kalau maksudnya adalah dengan amalan ini Allah Ta'ala akan menjaga harta saya sehingga saya bisa menunaikan kewajiban dan semisalnya, maka ini insyaAllah disebut ikhlas. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini lihat endingnya itu ke siapa. Kalau endingnya untuk taat pada Allah, maka insyaAllah itu ikhlas, insyaallah. Ya, banyak rinciannya jemaah sekalian, tetapi ya periksalah amal-amalan kita. Baik, tadi kembali yang pertama, keadaan hamba dan amalannya dengan riya. Jika al-ba'its 'alal ibadah itu mura'atun nas, faktor dia beribadah itu adalah untuk memperlihatkan kepada orang, untuk mendapatkan pujian dunia, kekayaan, jabatan, dari asalnya faktor pendukungnya itu
maka ini batil amalannya. Yaitu ketika misal dia sholat ya karena memang pengen dilihat semata, bukan dalam ta'lim, karena pengen dilihat doang, karena pengen dianggap soleh. Ke majelis Ustadz Fulan karena pengen cuma dianggap bahwa dia berguru dengan Ustadz Fulan, sehingga dianggap selamat manhajnya. Maka ini riya. Hati-hati. Kita kadang ngomongin tauhid, tapi kadang-kadang di bab seperti ini kita tuh pengen pengakuan orang, bukan tulus mencari ilmu. Ya. Maka hati-hati dengan ingin diakui. Pengakuan orang mungkin terjadi, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan hakikat kita, maka kata Allah apa? Wa hussila ma fis sudur. Di akhirat nanti akan keluar apa-apa yang ada di dalam dada. Jadi enggak bermanfaat rekomendasi dan pujian orang ketika kenyataannya kita enggak seperti itu. Pada hakikatnya, walaupun zahirnya ya orang menghakimi kita secara zahir. Tapi kalau niatan kita hanya untuk pengakuan, untuk dianggap begini begitu, maka apalah artinya itu semua? Ya. Begitu juga misal sebagian dari ikhwan atau akhwat mengaji karena mungkin cuman pengen supaya dapat jodoh saja dari orang pengajian. Bagus sih, nyari jodoh orang yang sudah berilmu itu bagus. Tetapi yang lebih afdal adalah jangan di situnya, melainkan dia ngaji supaya punya ilmu dan beramal. Urusan jodoh akan datang insyaallah yang terbaik. Ya, jadi untuk berilmu dan beramal. Jadi ba'ithnya yaitu faktornya bukan untuk memamerkan dirinya bahwa dia dianggap. Ya, gitu. Sebagian CV itu kan kurikulum vitae itu. Kalau perjodohan kadang ngeliat biro-biro jodoh itu. Ngaji sama siapa? Disebutkan ustaz-ustaz besar, nama-nama besar. Nama-nama kecil enggak ada situ. Ustaz-ustaz as-saghir kecil enggak ada, ustaz-ustaz besar. Ustaz fulan. Kalau bisa yang ustaz sunnah, jangan yang haroki, nanti ketahuan. Ya, disebutin. Ya. Padahal ngaji cuma tabligh akbar misalnya. Kelas. Taib. Oke lah dia bilang seperti itu. Tapi kemudian setelah ngaji, setelah menikah, ternyata nggak pernah ngaji lagi. Nah terus berarti ini ngeklaim seperti ini supaya apa? Supaya dianggap. Taib, jemaah sekalian. Maka hati-hati kalau misalnya al-ba'ith atau faktor ibadah kita itu al-mura'at. Dan ibadah ini batil. Ibadah seperti ini batilah. Tidak dianggap dalam syariat, bahkan berdosa. Ini yang disebut syirik. Ya, ini disebut syirik. Kalau dari awalnya sudah niatkan bukan untuk Allah. Tapi belum ke nomor kedua, yang masih pertama. Bagaimana jika ada perserikatan maksud dan niat dari awal antara lillahi ta'ala dengan duniawi? Bagaimana jika dari awal memang ada perserikatan, ada musyarakah, ada perserikatan niatan antara lillahi ta'ala dengan duniawi dari awal? Ya, maka di sini dilihat. Keadaan pertama, jika memang ada dalil yang menunjukkan itu. Jika memang ada dalil yang menunjukkan itu. Misal, kata Nabi SAW, Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka silaturahimlah dia. Diluaskan rizki keduniaan, dipanjangkan usia ini keduniaan pada umumnya. Silaturahim ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan kita silaturahim
dengan adanya ganjaran yang dijanjikan. Jika kita ingin itu, maka ini menunjukkan bahwasanya ganjaran duniawi tersebut sesuatu yang diperbolehkan untuk diharapkan dengan amalan soleh, silaturahim. Karena ini dalilnya, nggak mungkin Rasulullah mengatakan itu kemudian dilarang, enggak. Silaturahim dengan ada niatan supaya rezeki bertambah atau diperluas. Mungkin sekarang lagi kiri, lagi bokeh, nggak ada duit. Silaturahim kan kata Rasulullah begitu. Maka beramal silaturahim. Berarti boleh kita mengharapkan adanya keluasan rezeki atau panjangnya usia dengan sebab amalan soleh silaturahim. Tetapi sekarang lebih rinci lagi. Berarti ini faktor dia beramal silaturahim, faktornya adalah apa? Keduniaan. Apakah ini membatalkan amalan atau tidak? Nah ini. Apakah ini membatalkan amalan atau tidak? Ketahuilah kaidahnya adalah ketika suatu amalan dijanjikan oleh Allah atau Rasulnya dengan kehidupan duniawi yang baik, maka ketahuilah itu bukan berarti bolehnya menjadikan tujuan duniawi itu satu-satunya tujuan beramal. Saya ulangi. Jika ada dalil yang menunjukkan fadilah amalan yang menghasilkan kehidupan duniawi yang lebih baik, maka itu bukan berarti diperbolehkan menjadikan itu sebagai tujuan beramal satu-satunya. Tetap yang prioritas adalah lillahi ta'ala, ikhlas. Makna lainnya adalah diperbolehkan seseorang menginginkan fadilah, keutamaan dari Allah, fadl dari Allah berupa kebaikan dunia dari amalan solehnya, tetapi bukan niatan dominan dalam beramal, melainkan niatan minimalis dalam beramal. Ketika antum silaturahim dalam keadaan kere, jangan di hati antum itu teriming-iming tentang nanti dapat, kalau saya 10.000 nanti dapat 100.000, kalau saya 100.000 nanti dapat 1 juta, kalau dapat saya kasih 1 juta nanti dapat. Enggak gitu. Kalau seperti itu, niatan lebih dominannya, maka batil amalannya. Faham di sini ya? Jadi ketika faktor duniawi lebih dominan dalam beramal, walaupun ada dalilnya, maka faktor duniawi dominan ini membuat amalannya tidak sah. Tetapi ketika faktor ukhrawi atau lillahi ta'ala lebih dominan, dan memang ada dalil yang membolehkan untuk mengharapkannya dunia darinya, dan itu dari Allah Azza wa Jalla, maka itu sah amalannya. Hanya saja dari segi keikhlasan derajatnya itu tidak seikhlas orang yang murni karena Allah. Bisa difahami jemaah sekalian. Ada orang fulan silaturahim ya karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Silul arham. Ya, silaturahimlah kalian. Udah selesai. Dia enggak mengharapkan apa-apa dari dunia. Pulang selesai. Ikhlas, kamil, sempurna insyaallah. Ada fulan B, dia lagi kere kemudian mikir. Kan dalam hadis kan kayak gitu bunyinya. Silaturahim siapa tahu setelah silaturahim dapat amplop, duit banyak dan seterusnya, ada rezeki lah pokoknya lah. Tapi saya enggak mau mendominasi itu niatan, melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Tapi ya ada harapan buat itu sih gitu. Cuman enggak dominan. Maka yang seperti ini tetap disebut ikhlas, amalannya sahih, dan Allah akan mengganjari sesuai dengan keinginannya insyaallah. Tapi ada fulan C lagi kere, bilang ke bininya, sayang kita ke ibu yuk, atau ke ayah, ke bapak. Ngapain tumben? Ya. Biasanya nggak inget, lagi inget nih. Ya. Pas lagi kere lagi inget. Ayolah, siapa tahu kan habis itu kan dapat duit. Ya. Dan ketika perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, silaturahim,
memang yang terfikirkan tuh itu aja gitu loh. Atau lebih dominan terfikirkan apa ya kira-kira nanti rezeki dari Allah yang saya. Nah itu. Maka yang seperti ini, wallahu alam, tidak dikatakan sah amalannya. Karena menghukumi sesuatu itu sesuai dengan mayoritasnya, dominasinya. Kalau dominannya itu haram atau dunia, maka dihukumi dunia. Kalau dominannya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka dihukumi lillahi ta'ala. Selama ada dalil yang membolehkan kita untuk mengharapkan itu. Contoh apa hukum kerja di Indomaret? Kerja. Maksudnya sebagai karyawan minimarket. Bukan antum kerja dan kerja di Indomaret gitu, bukan. Maksudnya bekerja di minimarket, apa hukumnya? Dia bilang haram, Ustaz. Kenapa haram? Karena ada rokoknya misalnya. Tapi sekarang yang dijual apa rokok semua? Kebanyakan yang dijual adalah halal kan? Halal. Maka dihukumi keumumannya gitu loh. Adapun yang minoritasnya ini terkecualikan gitu. Nggak bisa kita hanya minoritas ada rokoknya misalnya. Itu pun satu satu etalase gitu. Wah nggak bisa nih, harus sempurna, nggak boleh kita belajar di sini atau nggak boleh kerja di sini. Kenapa? Karena ada hal haram di sini. Nggak bisa seperti itu menghukuminya. Ya begitu, wallahu a'lam. Itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi kalau aslul ibadah atau ba'its 'alal ibadah, faktornya itu memang murni selain Allah, maka batil ibadahnya. Namun ada konteks ibadah yang ada dalil membolehkan, menunjukkan kita boleh untuk mengharapkan keduniaan darinya. Ketika memang ada dalilnya, maka ada beberapa konteks. Konteks pertama, kalau niatan duniawinya lebih dominan, maka batil. Konteks kedua, kalau niatan lillahi ta'alanya lebih dominan, maka sah. Konteks ketiga, walaupun dia tahu ada kebaikan dunia di balik amalan ini, tapi dia nggak memikirkan, nggak meniatkan itu, dia hanya lillahi ta'ala, maka ini yang paling afdal, ini yang sempurna insyaAllah. Dan Allah akan memberikan keduniaan buat dia insyaAllah. Begitu, itu yang pertama. Taib. Kemudian yang kedua, yaitu ketika ria itu hadir di tengah-tengah amalan. Jadi riya ini musyarikah lil ibadah fi asna'il ibadah, yaitu berserikat terhadap ibadah, hadir dalam ibadah di tengah-tengahnya. Ya. Yang mana awalnya ikhlas. Kalau dari awal enggak ikhlas udah enggak kita bincangkan lagi, itu nomor pertama. Awalnya ikhlas, namun di tengah-tengah tercetus riya dan yang semisalnya. Maka di sini ada dua kondisi ibadah. Ada dua kondisi ibadah. Ada dua macam ibadah. Ya, yang di tengah-tengahnya terjangkiti riya. Ada dua macam ibadah. Karena ibadah dua macam, yaitu ibadah yang pertama, ibadah yang akhirannya tidak terbangun dari awalnya. Akhirannya itu bisa terpisah dari awalnya. Itu yang pertama. Ibadah yang kedua, ibadah yang akhir dan awal itu satu kesatuan. Yang pertama apa? Ibadah yang akhirannya bisa terpisah. Saya katakan bisa terpisah atau mungkin terpisah dari awalnya mungkin. Ibadah yang kedua, ibadah yang akhir dan awalnya itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah, satu paket. Oke? Anda kasih contoh. Anda pikirkan sendiri mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Menjelang khutbah Jumat, ada tromol lewat, kotak amal, ya, lewat gitu. Antum pengen ngasih duit berapa? 100.000.
Dan di kantong antum ini ada 50.000 nih, masukin. Kemudian mana lagi 50.000? Cari. Nah, 50.000 pertama, 50.000 kedua itu bisa nggak mungkin terpisah? Bisa ya? Bisa. Buktinya antum memang niatkan 100.000. 50.000 pertama. Duh, antar aja habis sholat saya kasih 50.000 lagi. Mungkin nggak? Mungkin. Ini berarti contoh yang pertama. Oke. Yaitu amalan akhirnya bisa terpisah dengan awalnya. Ya, maka kondisi seperti ini, kalau awalnya ikhlas dan akhirnya tidak ikhlas, maka yang awal sahih, yang akhir batil. Gitu loh. Yang awal sahih, yang akhir batil. Misalnya pas lagi tromol nih lewat nih, 100.000 nih. Wah, baru 50.000 nih. Itu nggak ada pikiran macam-macam. Tapi kemudian dia nggak sengaja nengok aja gitu. Ada ketua DKM. Dan ketua DKM-nya itu ngeliatin kayak gini. Mohon maaf Ustaz Sirvin ya. Nah kemudian, wah ada dia, ada beliau nih. Tambahin. Yang kedua ini udah jadi keruh ini udah. Nggak ikhlas. Taib. Yang pertama sahih, yang kedua batil. Begitu. Begitu seperti itu. Ya. Contoh lain apa yang bisa terpisah antara ini dengan ini? Ngajar. Awalnya mungkin ikhlas, innal hamdalillah nahmaduhu, atau khutbah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi dan seterusnya, masyaallah. Ikhlas. Pas pakai kacamata, ada Pak Gubernur, misalnya. Gubernur Cilangkap. Ya. Ada Pak Gubernur. Mulai ya. Makin diperbagus khutbahnya karena apa? Ada Pak Gubernur. Taib yang pertama, sebelum terjadi ria, sah nggak? Sah, sahih. Namun ketika dia udah mulai caper seperti itu, mulai nih. Bisa jadi batil. Karena khutbah itu memang satu kesatuan dari segi amalan, tetapi ya bisa aja dipisah. Bisa aja dia diam dulu, bisa. Ya begitu ya. Baik. Amalan yang kedua, yang mana akhir dan awalnya nggak bisa dipisah. Dan nggak mungkin dipisah. Ya. Kalau khutbah kan tadi bisa dipisah nggak? Bisa. Misalnya khotibnya izin lo, afwan jemaah sekalian, ana mau ke hamam dulu. Ke kamar mandi dulu dia. 5 menit jemaah nungguin gitu. Nggak mungkin kan jemaah ada yang udah saya gantiin aja dah gitu, nggak mungkin kan? Akhirnya balik lagi, kan kepisah tuh. Tetap sah nggak? Tetap sah karena ada darurat nggak masalah. Nah sekarang kalau sholat, ya sholat satu kesatuan itu. Nah sholat nomor 2 yaitu akhir dan awalnya satu kesatuan. Ini yang nanti menjadi khilafiyah di antara ulama. Ketika sholat, yang mana ini amalan yang akhirnya itu terbangun di atas awalnya, nggak bisa dipisah, ya nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Antum sholat subuh misalnya, atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama antum sholat di sini. Rakaat kedua ntar deh habis subuh. Nggak bisa. Harus satu paket. Karena amalan akhir sholat qobliyah subuh terbangun di atas awalnya dari niatan. Taib. Kalau misalnya ketika sholat subuh, qobliyah subuh, lagi sholat antang-antang gitu, kemudian ada yang batuk. Kok gak batuk? Ini batuknya Pak Gubernur, saya tahu ini. Wah, ada dia berarti sekarang. Kemarin pas khutbah ria, sekarang kena lagi sama gubernur misalnya. Nah, kemudian tahu itu batuk, dia langsung mempertegak sholatnya. Mempertegak sholatnya. Oke. Nah, di sini ada kemungkinan imma dia melawan riaknya dia. Kalau dia lawan berhasil, enggak masalah, malah dia dapat pahala, insyaallah. Melawan bisikan setan dapat pahala. Tapi kalau enggak dia lawan, dia istimrar, itmi'nan dengan riaknya, dia nikmati riaknya itu,
Maka ulama berbeda pendapat, tetapi akan Anda sebutkan di sini pendapat sebagian ulama. Kembali ke yang tadi. Yang pasti amalan bagian riyanya itu berdosa dia. Itu pasti. Cuman sekarang masalahnya itu amalan kan satu paket. Sah atau tidak amalannya itu dia. Paham enggak jemaah? Kalau bagian yang riyanya jelas dia riyanya berdosa, tapi sekarang masalah fikihnya dia sah atau tidak amalannya. Walaupun awalnya niatan sah, tapi di tengah-tengah dia riya dan dia menikmati riya itu sampai ending. Maka yang lebih sahih dari pendapat ulama Allah alam adalah kalau dominan di amalan tersebut lebih banyak riyanya, maka batil amalannya. Karena dihukumi secara dominannya. Tapi kalau misalnya itu serpihan kecil dari akhir-akhir salatnya misalnya, dan itu minoritas, ya, enggak dominan, enggak setengah juga, minoritas lah. Maka Allah alam amalnya tetap sahih, tapi dia apa? Dosa di bagian riya di akhir-akhirnya itu. Paham enggak jemaah? Jadi ditimbang aja mana yang lebih dominan. Ya. Kalau misalnya dia di tengah salat subuh atau qobliyah subuh, di rakaat kedua ada batu Pak Gubernur. Wah, ada beliau nih. Togakin salat dikhusyuin. Ya, apa dilipat-lipat ininya itu apa namanya? Jidatnya tuh jadi kelipet-lipet gitu. Serius banget itu. Ya. Namun sebelum ruku' dia istighfar, astagfirullahaladzim. Ngapain saya kayak gini, astagfirullahaladzim. Tadi dia riya selama 30 detik. Taib dosa enggak dia dengan itu? Dia istighfar kemudian. Enggak dosa. Dia melawan itu malah dapat pahala. Gitu. Enggak ada dosanya insyaallah, dapat pahala. Taib, kalau misalnya tadi yang kita bilang kalau dia riya di akhirannya tapi hanya serpihan kecil, bukan dominan. Diakhiri dengan riya. Yaitu riyanya misalnya pas tasyahud akhir atau di sujud rakaat kedua sampai akhir rakaat kedua. Dihukumi oleh sebagian ulama yang ini amalannya tetap sah. Karena apa? Karena pertama suatu hukum itu dihukumi dengan nisbat dominannya. Ketika ada dua hal yang beragam, nisbat dominannya dihukumi. Ya, walaupun tetap dosa dia di bagian itu. Di bagian dia itu. Yang kedua, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan dalilnya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghanguskan keburukan-keburukan. Diharapkan, walaupun kita katakan ini dosa, diharapkan dengan banyaknya dominasi kebaikan dalam salat qobliyah subuhnya, mudah-mudahan itu bisa mengurangi atau menggugurkan keburukan riyanya dia. Begitu. Ya, ini pendapat yang wallahu a'lam menurut ana lebih afdol, ya, wallahu a'lam. Itu ketika riya hadir di tengah-tengah amalan. Jadi ada dua kemungkinan amalan. Amalan yang pertama yaitu amalan yang bisa terpisah antara awal atau akhirnya, seperti sedekah, ta'lim, bagi takjil misalnya. Bagi takjil bisa enggak riya? Bisa. Sok sibuk padahal bukan panitia misalnya. Tapi emang pengen beramal gitu loh. Awalnya ikhlas. Tapi kemudian lagi-lagi Pak Gubernur lagi. Ini Pak Gubernur kemana? Kok sering hadir itu loh. Ya. Pas ada Pak Gubernur langsung cari perhatian tuh. Nah. Ini kan bisa terpisah namanya bagi takjil. Maka bagian yang riyanya itu batil, bagian yang tidak riyanya itu sahih. Kalau dia beristighfar dan berusaha minta sama Allah, ya Allah ampuni saya bagian riya tadi, maka Allah akan ampuni dia. Begitu, karena terpisah-pisah. Ya, seperti itu, Allah alam. Yang ketiga, yaitu hadirnya penyakit hati setelah beramal. Ya, kalau kaitannya dengan riya, berarti di sini bisa berupa ujub. Setelah beramal bisa berupa ujub. Bedakan di sini ikhwas sekalian, ada istilah namanya al-i'jab bil amal atau al-i'jab bin nafs
Ujub terhadap diri sendiri, ujub terhadap amal sendiri. Ini satu. Yang kedua, al-farah bil amal as-salih. Bahagia dan senang dengan amalan saleh. Atau as-surur bil amal salih. Ini dua hal yang berbeda yang harus dibedakan. Jangan disamakan. Al-i'jab bin nafs atau al-i'jab bil amal salih. Ujub dengan amal saleh beda dengan al-farah atau as-surur bil amal. Bahagia dan senang dengan amalan. Senang dengan amalannya tadi, itu beda. Lalu di mana bedanya ujub dengan senang? Kalau senang kan emang ada dalilnya. Ya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan keburukannya membuat dia kesal, itu mukmin seperti orang beriman. Kemudian juga masalah ketika dia beramal saleh, kemudian dilihat semua orang dan orang itu memujinya dan dia senang dengan puji, itu juga kalau senang doang bukan ujub, maka itu ditanya kepada Rasulullah SAW akan hal itu. Maka kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman. Berarti senang dengan beramal tadi, ya, atau senang ketika ada orang memuji amalan kita, selama itu bukan kesombongan ujub, maka itu tidak ada masalah dengan dalil tadi. Ya, contohnya apa? Selama amalannya awalnya ikhlas, ya. Misalnya jadi imam, bacaannya bagus. Selesai baca, selesai sholat, kemudian ada jemaah. Ustaz, Masya Allah, akhi, Masya Allah, bacaan antum, Masya Allah. Ana terenyuh banget dengar bacaan antum. Kok bisa Pak? Kok bisa terenyuh? Iya. Bacaan antum itu bikin ana miris. Ya. Tajwidnya amburadul. Kira-kira seneng gak? Kalau ini muhasabah, bukan senang, ya. Ya, bukannya itu. Misalnya kalau misalnya bacaan antum Masya Allah, ana terenyuh, ana jadi ingat Masya Allah tentang azab Allah. Ya Allah, semoga Allah berkati bacaan antum. Terus kemudian antum senang dengan pujian itu. Senang di sini bukan sombong, bukan ujub, maka ini boleh. Ini orang berarti Allah datangkan untuk memberikan kabar gembira yang disegerakan. Lalu apa bedanya antara ujub dengan yang senang ini gitu loh. Ini yang perlu dibedakan. Beda antara orang ujub dengan orang yang sebatas senang. Beberapa perbedaan yang akan kita kasih. Pertama, ujub dengan senang bedanya. Ujub, maka dia ujub itu, seorang yang ujub akan menisbatkan kenikmatan itu pada dirinya. Sedangkan orang yang senang itu, dia akan menisbatkannya pada Allah secara hakiki. Itu beda perbedaan yang paling signifikan. Misalnya, akhi bacaan antum Masya Allah, ya iyalah, anak lulusan pondok tahfidz gitu katanya. Nah ini songong ini ujub ini namanya. Ya. Adapun yang satunya, akhi bacaan antum bagus. Itu dari Allah semua. Anak sebenarnya enggak seberapa, dari Allah. Selama dia benar ngomong gitu ya. Adapun kalau dia ngomong kayak gitu, itu dari Allah semuanya. Supaya dianggap tawadhu. Nah, ini juga setan juga ini ya. Iya. Ini juga ada setan pada dirinya. Karena merendah untuk apa? Untuk meninggi. Hati-hati. Itu juga jebakan setan juga. Kadang kita itu berusaha untuk meninggi tapi dengan cara merendah. Ini bahaya juga nih perangkapnya nih. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya apa antara yang ujub dengan yang senang? Yang ujub itu setelah dipuji dia akan mencari. Adapun yang sebatas senang setelah dipuji dia berusaha untuk tidak mau mendapatkannya lagi. Itu beda. Ngerti nggak beda? Orang yang ujub setelah dipuji dia akan mencari. Dia akan neliti siapa lagi yang mau memuji saya. Ya. Adapun yang sebatas senang,
bahagia dengan itu. Setelah dipuji, dia malah berusaha untuk jangan, udah cukup aja, pujian itu udah cukup sekali itu aja. Jangan lebih. Khawatir gitu loh, khawatir kesenangan, kebahagiaan ini berubah menjadi ujub gitu. Itu bedanya. Ya. Hati-hati. Jadi kalau misal ujub tadi apa? Dia akan mencari. Enggak ada yang muji lagi, geram dia. Gitu. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya seorang dai misalnya. Ketika ngisi kajian di suatu masjid, dia dapatkan jumlah jemaah banyak. Terus dia senang. Apakah ini ujub? Ya belum tentu. Wajar kalau senang seperti ini. Tetapi mungkin nggak bisa nanti syaitan menggodanya untuk ujub. Mungkin. Kalau kemudian dia berbangga dengan kuantitas. Banyaknya kuantitas. Itu bisa juga diketahui nanti perbedaan ujub dengan sebatas senang ketika apa? Ketika sudah tidak ada yang memujinya lagi, tidak ada yang memperhatikannya lagi, maka dia marah. Atau cari amalan lain yang membuat saya itu bisa dipuji lagi. Oh ini. Ujub yang bertalian kemudian dengan riya. Maka bedakan dengan sebatas al-farah bil amal saleh dengan al-i'jab bil amal saleh. Dua hal yang berbeda. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga kita itu beramal untuk membahagiakan orang. Membahagiakan orang tua, kita pengen tahu reaksi orang tua misal. Maka ini enggak bisa langsung kita masukkan ke daftar ujub atau riya, enggak, sebentar. Karena tujuannya ini bukan ujub atau riya. Tujuannya taat kepada Allah dan Rasulnya, birrul walidain. Iya. Misal walaupun ini jangan jadikan contoh yang kita ini ya. Ana waktu ke Madinah kemarin. Ya di Madinah. Ada seorang adik kelas jauh sekali dari ana, alhamdulillah. Maksudnya jauh dari segi alma mater ya, dari segi apa namanya nomor alma mater itu. Tapi dari segi ilmu sepertinya ana kalah insyaallah, ana enggak seberapa. Nah, itu masih S1 di UIM Madinah. Ya. Kata teman-temannya, dia ini dan insyaallah bagus anaknya hafiz, masyaallah. Dan berprestasi. Enggak boleh pulang ke rumah kecuali kalau sudah dapat gelar doktoral di Saudi, di Madinah. Ya, katanya gitu. Enggak boleh pulang. Kalau pulang liburan harus balik lagi sampai jadi dokter baru boleh ke Indonesia normal. Ya, taib. Anak ini berbakti insyaallah. Dia pun kemudian sekarang masih S1. Belum selesai S1 belum, masih 2 semester lagi. Berusaha berbakti seperti itu. Berusaha menunaikan keinginan orang tuanya. Taib. Gimana menurut antum? Ikhlas atau enggak? Ikhlas apa enggak, Dek? Kok ngaku-ngaku, Dek? Dek ini. Hah? Tadi saya Ana -3, cuma ngeliat peci putihnya tuh kayak gini-gini, jadi ikhlas gak, Dek? Insyaallah mudah-mudahan ikhlas, karena dia pengen birrul walidain, karena itu taat pada Allah dan Rasulnya itu, ikhlas insyaallah. Hanya saya yang perlu dikritisi adalah ini yang perlu Ana juga sampaikan bahwasanya orang tua itu jangan menjadikan suatu kampus tertentu itu sebagai standar. Enggak, jangan seperti itu. Jangan memforsir anak seperti itu juga. Walaupun memang anak itu berprestasi. Berikan dia keluasan untuk berikhtiar. Ya itu hak keluarga masing-masing ya. Cuman kalau Anda saran untuk diri anak, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Jangan terlalu menekan seperti itu. Ya. Karena kalau anak itu enggak jadi nanti mungkin akan mengecewakan, dia akan frustasi. Enggak bisa membahagiakan orang tuanya dan seterusnya. Enggak, sebaiknya jangan seperti itu. Ya bayangkan, enggak boleh pulang ke Indonesia kecuali kalau udah jadi dokter. Berapa coba kerja jadi dokter? Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, kemudian belum MA-nya, belum, Masya Allah. Berapa lama itu? Nikahnya kapan? Itu penting banget itu. Masa jadi bujang lapuk dulu baru nikah?
Ya. Apa itu? Iya. Jadi dia tetap ikhlas. Ketika kita diminta oleh orang tua untuk melakukan suatu ma'ruf, kebaikan, dan kita melakukannya untuknya dalam rangka juga ini ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ini termasuk apa? Termasuk ikhlas. Insya Allah. Ya. Karena apa? Ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, sesuai dengan ridho orang tua, dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Tapi hadis ini muqayyad dengan apa? Dia ikat dengan apa? Dengan keridhaan orang tua terhadap perkara yang ma'ruf atau dibolehkan. Adapun ridho orang tua terhadap perkara yang munkar dan kemurkaan orang tua terhadap perkara yang ma'ruf tidak masuk dalam hadis ini. Artinya, kalau misalnya orang tua, misalnya pengusaha tembakau, kemudian antum harus meneruskan warisan perusahaan bapak. Jadi pengusaha tembakau, kalau enggak durhaka kamu. Kira-kira gimana? Enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Maka ini bukan masalah ikhlas enggak ikhlas sekarang. Ini masalah kita harus mengikuti yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Wallahu a'lam. Taib, terakhir ada pertanyaan di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Walaka mithluh wa laka bimithli. Saya merasa Allah menegur saya karena banyak maksiat yang saya lakukan dengan sulitnya beramal saleh dan dunia yang sempit. Lalu saya sadar dan kembali pada Allah. Bagaimana niat saya ini? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ana pribadi dan juga penanya dan juga kita semua untuk beramal saleh dan kembali kepada Allah. Kita membutuhkan itu semua. Kita belum seberapa. Teguran dari Allah Azza wa Jalla itu bisa berupa sulitnya beramal saleh. Itu sahih. Kadang beramal saleh mudah tapi tidak ada isinya. Maka itu adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla sebagai efek dan akibat dari maksiat kita. Itu sahih. Ya, hampanya seseorang pada salatnya, hampanya seseorang pada bacaan Qur'annya, hampanya seseorang pada amal solehnya secara umum, maka itu adalah efek dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Dan itu adalah azab tersendiri di dunia. Hampanya amalan itu adalah azab tersendiri di dunia bagi orang beriman. Orang beriman akan membaca bahwasanya inilah teguran dari Allah Azza wa Jalla agar dia kembali kepada Allah. Karena maksiat itu menghambarkan rasa ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian juga keduniaan yang sempit, walaupun tidak mutlak, tetapi kadang-kadang memang merupakan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Ini bedakan ya. Hambarnya beramal saleh itu secara mutlak karena teguran dari Allah. Efek maksiat itu mutlak. Tapi sempitnya dunia kadang-kadang, enggak mutlak, kadang-kadang adalah teguran dari Allah. Ya, itu jangan disamakan. Jadi hambarnya amal soleh kita itu pasti karena dosa kita. Tapi sempitnya rezeki belum tentu karena dosa kita. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada hamba yang Allah takdirkan apa? Rezekinya sempit. Hamba itu bilang, "Oh, Rabbku telah merendahkan kemihinakanku." Kalla, tidak seperti yang kalian pikirkan. Artinya, belum tentu tadhiq, yaitu takdir, yaitu belum tentu disedikitkan rezeki itu menunjukkan murka Allah, itu belum tentu. Walaupun kadang-kadang iya, bisa jadi dihalangi rezeki. Dan memang kata sebagian dari ulama salaf bahwasanya di antara efek maksiat dan dosa adalah sempitnya rezeki. Ya, di antaranya. Tapi tidak berarti semua orang yang miskin dan sempit rezeki berarti dia banyak maksiat. Belum tentu. Rasulullah SAW itu sampai pernah suatu pagi habis dari masjid, habis syuruk pulang ke rumah, nanya ke Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada.
Idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa sunnah. Enggak ada makanan. Apakah karena Rasulullah berdosa? Bukan. Karena kadang-kadang bagi orang yang beriman, disempitkan rezeki itu adalah untuk supaya dia lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla. Kadang begitu. Karena Allah bijaksana, maha tahu orang ini seperti apa. Kalau diluaskan rezekinya, mungkin dia akan menjadi orang melampaui batas. Ya, jadi, tetapi ketika memang rezeki kita sempit, yang melazimkan kita nggak bisa mengerjakan kewajiban dengan rezeki tersebut, maka ketahuilah itu karena dosa. Itu, gini. Kalau rezeki kita sempit, tapi kita masih bisa menunaikan kewajiban nafkah, anak istri, masih bisa. Tapi emang apa adanya, ketahuilah Allah Ta'ala memulihkan Anda. Di situ kuncinya. Maksudnya ketika antum pas-pasan nih, sempit, tetapi tetap bisa nafkahin dengan normal. Ketahuilah Allah memulihkan antum. Enggak sedang menghinakan antum. Ini ujian aja kelas. Tapi ketika rezeki ini sempit, antum sampai enggak bisa nafkahin, enggak bisa membayar kewajiban yang wajib antum bayar, maka ketahuilah ini ada dosa di balik ini. Itu bedanya, ikhwan. Itu bedanya. Misal seorang bapak, ya, dia di PHK, enggak kerja lagi. Jual apa? Jual dimsum, jual cilok, cakwe, cireng, cimol, cici dan seterusnya. Itu jual enggak laku-laku. Istri bilang, "Mas, ini aduh udah enggak ada nih buat makan apa?" Ya udah makan cilok jualan saya aja. Nanti habis dong. Dia enggak bisa nafkahin kemudian anak istri. Di sini dia harus introspeksi. Ada dosa yang belum mungkin dia taubati. Beda dengan orang yang memang disempitkan rezekinya, pas-pasan, tapi dia masih bisa menunaikan kewajiban. Ini normal orang ini sebenarnya. Cuman memang nggak seluas dengan rezeki orang-orang yang perutnya membesar karena nikmat hidupnya. Ya. Jadi begitu jemaah sekalian. Lihat diri kita sekarang. Kalau memang lagi kesulitan, apakah Anda dengan kesulitan ini masih bisa menafkahi anak istri normal? Kalau bisa, berarti Anda memang sedang diuji saja. Disabarin aja sampai ikhtiar. Ya istighfar juga. Tapi ketika Anda ini sedang diuji, Anda sedang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sehingga tidak mampu untuk menafkahi yang wajib dan membayar kewajiban Anda, maka berarti ada dosa yang belum ditaubati. Maka bertaubatlah, banyaklah beramal soleh. Nah, saya nggak tahu nih dunia sempit bagi beliau penanya ini seperti apa dunia sempit. Apakah dunia sempit itu karena hartanya sedikit? Atau dunia sempit itu adalah pressure tetangga-tetangga yang ngomongin dia? Kan bisa bikin dunia sempit itu. Dengerin omongan tetangga tentang kita, itu bikin dunia kita sempit. Atau hal yang saya nggak tahu dunia sempit ini. Nah, saya sadar dan kembali pada Allah. Maka bagaimana niat saya ini? Niatan untuk mengembalikan diri untuk bisa beramal soleh dan mendapatkan kebaikan dunia dari Allah Azza wa Jalla, itu nggak masalah. Gak masalah kita minta dunia, gak masalah. Tapi lebih juga fokus akhirat dan pahala dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau cuma Rabbana atina fid dunya hasanah doang, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak dapat dunia doang yang dicari, akhirat enggak dapat. Ya, jadi balance seimbang, yaitu mencari akhirat dan mencari dunia, dan dunia pun dicari untuk kita mendulang pahala di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri anda dan juga antum sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.